Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk tim pujian penyembahan. Mereka sudah diberkati oleh pelayanan mereka, amin. Coba yang diberkati bisa lambaikan tangan saudara dan give glory to God. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom, GSJS Fluid. Lebih besar lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Oh haleluya, jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, katakan hari ini kamu pasti diberkati. Bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Thank you so much Pastor Andrew untuk undangannya saya boleh melayani di tempat ini saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul tema khotbah pada sore malam hari ini adalah Gembala yang Baik. Apa judulnya Bapak Ibu? Gembala yang baik. Boleh keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain adalah kita memiliki kedekatan. Sama-sama bilang sama saya kedekatan. Kalau agama lain kayaknya Tuhannya jauh banget gitu saudara ya. Tapi dalam kekristenan kita bukan religion, bukan agama, tapi sebuah relationship. Nah kita akan belajar sebelum kita masuk tentang apa itu gembala yang baik. Saya ingin saudara sedikit belajar. Ada sebuah kalimat yang terkenal, nama kalimatnya anthropomorphosis saudara. Anthropomorphosis, apa itu? Ini adalah kalimat di mana secara sederhana anthropomorphosis adalah suatu kecenderungan melekatkan karakteristik, motif atau perilaku kepada etnitas lain seperti kepada hewan saudara atau yang lebih tinggi lagi yaitu kepada Tuhan. Mungkin saudara nggak ngerti apa itu anthropomorphism, gampangnya seperti ini. Saudara kalau nonton Tom and Jerry, Tom and Jerry tahu? Puji Tuhan, kalau saudara nonton Mickey Mouse, saudara SpongeBob dan sebagainya, kita kan tahu bahwa tikus itu nggak bisa ngomong. Ini ada orang apa nggak nih saudara ini? Kita kan tahu tikus itu nggak bisa apa saudara? Nggak bisa ngomong. Kita nggak pernah dengar SpongeBob, saudara Spons yang buat cuci itu, dia bisa ngomong. Nah itu yang dimaksud dengan anthropomorphosis. Melekatkan karakter kepada benda atau kepada hewan. Idenya adalah supaya kita gampang mengerti. Supaya apa Bapak Ibu? Gampang mengerti. Nah Alkitab sering sekali memakai anthropomorphism saudara. Contohnya ayatnya Mazmur 91 ayatnya yang keempat. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya. Dengan di bawah sayapnya engkau akan, kesetiaannya ialah dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bukan berarti Tuhan itu burung. Saudara bisa ngerti maksud saya? Halo ada orang shalom? Bukan berarti Tuhan itu apa Bapak Ibu? Burung. Tapi Alkitab melekatkan, boleh tampilkan ayatnya. Alkitab melekatkan sifat burung kepada Tuhan. Kita tahu kalau burung itu saudara akan melindungi anak-anaknya. Kita tahu kalau burung itu akan do anything untuk menjaga anak-anaknya. Nah, soal kita pengen saudara ngerti bahwa dia adalah seperti induk burung yang melindungi anaknya. Demikianlah juga Tuhan akan melindungi saudara. Yang percaya bilang yes. Amin saudara. Nah, dikatakan juga digambarkan seperti pagar, seperti tembok. Yesus itu adalah komunikator terbaik di dunia. Orang pinter itu mengubah yang sulit jadi sederhana. Saya ulang lagi. Orang pinter itu mengubah yang sulit jadi orang sok pinter itu. Halo? Ini saya udah 2 jam loh saudara kemari loh. Dari Cibubur kemari saudara. Oh enak tenan. Tapi demi saudara saya percaya 2 jam gak akan sia-sia. Kata teman saya double berkat. Enak bukan lo yang nyetir dalam hati saya. Saudara dikatakan bahwa orang pinter itu yang sulit jadi yang sulit jadi yang orang sok pinter itu sederhana dibikin. Pernah ketemu gak orang yang sok pinter? Coba tengok kiri kanan lu coba.
Orang pintar itu yang sulit jadi saudara. Yesus bilang gini, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Semua orang juga ngerti garam itu apa, terang itu apa, itu pintar. Coba bisa bayangin gak kalau Yesus bilang, kamu adalah butiran kosmos di angkasa. Gila gak kita? Halo? Makanya khotbah itu gak usah kelihatan pintar, yang penting jemaat ngerti. Saya pernah khotbah bahasa asli Parakletos. Ada oma-oma bengong. Kata oma, ayan naon Parakletos. Aing liar, aing gak ngerti. Jangan pengen. Oleh karena itu kalau kita lihat lagi Alkitab, dibilang demikian. Yohanes 10 ayat yang ke-9 is getting better. Saudara pulang akan diberkati, bilang amin. Yohanes 10 ayat yang ke-9, yuk sama-sama kita baca. Yes, fluid. 3, 2, ya. Bukan berarti Yesus itu pintu. Dan kalau kita lihat pintu kita sembah. Aku sembah kau pintu. No, tapi Yesus pengen saudara ngerti. Bahwa. Mana gak ayat itu? Memang ini pintu juga sih. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Kenapa Yesus bilang dirinya pintu? Karena pintu bicara akses. Sorry, mohon maaf saudara. Memang ketika dosa kita semua diampuni. Keselamatan itu bersifat untuk semua orang yang setuju bilang amin. Tapi hanya dapat melalui satu nama, namanya Yesus. Saya ulang lagi, kalau saudara keselamatan itu untuk, sama-sama bilang sama saya, keselamatan untuk semua orang. Tapi pintunya cuman satu. Saya ulang lagi, keselamatan untuk, tapi pintunya cuman satu. Ada banyak orang berpikir, ya Pak Pendeta saya kan baik. No. Bukan kebaikanmu yang bikin kau masuk surga. Tapi darah Yesus di kayu salib yang bikin saudara masuk surga. Yang setuju bilang amin. Nah oleh karena itu ketika dibilang aku pintu, dia bicara akses. Akses. Yang kedua dia bicara mengenai saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pintunya dia. Dan yang ketiga ketika bicara mengenai pintu, dia bicara mengenai hanya berkat yang dari Yesus lah yang akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, Yesus pintunya bos. Amin. Bilang sama yang baru ngomong, wah, bilang sama dia. Kalau sesi-sesi malam-malam begini kita bercanda-bercanda aja lah saudara. Berikutnya Yesus bilang apa lagi? Yohanes 6 ayat yang ke-35. Saya udah izin sama Pastor Andrew, kita akan selesai jam 2 pagi saudara. Pastor Andrew bilang, sikat kak. Siap? Siap jam 2 pagi? Udah dikunci belakang gitu saudara. Pokoknya mereka, saudara WA istri, anak, hari ini aku gak pulang. Gideon laga gila hari ini. Yohanes 6 ayat yang ke-35, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Akulah. Barang siapa datang kepadaku, dibilang akulah roti. Bukan berarti Yesus itu bisa dimakan. Amin. Tapi Yesus mau bilang kalau saudara makan makanan yang dia berikan yaitu firman-Nya, saudara gak akan pernah lapar lagi. Amin. Kalau saudara tadi dibilang dia pintu, dia seperti kepaknya, dikatakan seperti perisai dan pagar, dibilang akulah roti. Agar barang siapa yang terima firman hari ini, saudara gak akan pernah lapar lagi dalam hidup saudara. Saudara yang dengar firman hari ini, saudara gak akan pernah haus lagi mendengar firman Allah. Yang setuju bilang amin. Nah dikatakan di ayatnya Yohanes 10 ayat yang ke-11, saya masuk dalam inti khotbah saya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 dan ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya akulah gembala yang baik. Sedangkan seorang apa? Upahan bukan. Menceraikan domba-domba itu. Ayat yang ke-13, kasih keras suaramu. 3, iya. Dan tidak memperhatikan apa? Di sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala domba. Bahkan dia menyatakan dia bukan sembarang gembala.
Bahkan dia katakan dia gembala yang apa Bapak Ibu? Gembala yang baik. Ini bukan sombong, no. Tapi Yesus tahu betul apa tugas dan kewajibannya sebagai seorang gembala yang baik. Gembala yang baik memperhatikan kebutuhan domba-dombanya. Katakan amin. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, kalau saudara dapat kesempatan masuk ke padang gurun, saudara akan menemukan kalau ada gembala, ada goa, dombanya tidur di dalam goa, gembalanya tidur di luar. Kenapa? Karena yang penting dombanya aman, dombanya kenyang, gembalanya jaga di luar. Tahukah saudara bahwa Tuhan melakukan lebih dari itu buat saudara? Katakan amin. Agar hidup ini, tahun ini engkau aman bukan karena engkau hebat, tapi karena gembala pelihara engkau. Hari ini kau aman bukan karena kau punya koneksi, tapi karena Yesus gembala yang baik yang jamin hidup saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu dikatakan, mari kita lihat lagi Yohanes 10 ayat 14 dan ke-15. Yuk sama-sama kita baca. Akulah dan aku dan domba-dombaku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia memberikan jaminan bahwa dia gembala yang baik. Dan kabar baiknya dia kenal setiap saudara di tempat ini semuanya. Yang setuju bilang amin. Dia kenal saudara dan dikatakan dia memberikan nyawanya untuk saudara. Akulah gembala yang baik. Di sini Tuhan menggambarkan diri sebagai gembala yang baik. Dia mempunyai hubungan sama saudara dan saya. Dia kenal saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kenal saya. Dia tahu air matamu, dia tahu kebutuhanmu, dia tahu keperluanmu. Kabar baiknya bukan yang penting, bukan kita yang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Karena kalau kita tahu bisa buat apa? Tapi kalau Tuhan tahu, kabar baiknya dia pasti tolong saudara. Amin saudara. Colek kiri kanan saudara bilang yang penting Tuhan tahu. Amin. Karena kalau Tuhan tahu, saudara berapa waktu lalu di tempat saya melayani di sebuah gereja, saudara namanya Kerinduanku Church. Berapa waktu lalu ada seorang perempuan, latar belakang dari agama seberang. Agama seberang, mohon maaf, dia seorang PSK. Seorang wanita pekerja malam, seks komersil. Datang di sebuah ibadah, nangis kejer, air mata sama ingus susah dibedain. Nangis kejer. Saya jarang ketemu orang, saya pernah ketemu wanita prostitusi di gereja datang ibadah. Tapi saya jarang ketemu orang bukan Kristen, terus PSK juga. Dan out of nowhere datang. Saya tanya sama dia, kok bisa datang? Saya kalau dusta Tuhan hukum saya. Perkataan saya semuanya atas anugerah Allah Tuhan berikan sama saya. Singkat cerita, dia bilang, Pak saya tuh pernah nonton Bapak di TikTok. Memang TikTok itu kadang-kadang bisa menyelamatkan, bisa bikin berantem. Saya pernah nonton Bapak di TikTok. Long story short, dia doa sama Tuhan. Tuhan, saya harus ikut yang mana? Saya harus ikut yang mana? Agama lama atau agama yang baru? Dan dia doa yang lucunya. Walaupun mungkin bagi saudara gak lucu. Tapi bagi saya lucu lah. Dia malam minggu dia doa dan ketika dia tidur Tuhan kasih mimpi. Saudara mau tahu gak apa mimpinya? Gak mau tahu? Gak apa-apa, saya bisa pulang lagi ke Cibubur kok. Saya gak maksa juga ya kan saudara kalau gak mau tahu. Malam minggunya dia mimpi saya datang ke rumahnya. Saya kenal juga enggak. Tahu juga enggak. Kalau saya datang kan jadi gosip. Nanti apa kata Pastor Andrew? Jadi saya datang ke rumah saya bilang, ngapain saya ke rumah ibu? Saya juga gak tahu. Long story short, hari ini dia datang ke gereja minggu kemarin. Saya mau terima Yesus. Saya bantuin ya. Memang hidup lagi berat memang. Memang lagi berat hidup memang. Saudara mau tahu nggak jarak terjauh di muka bumi bukan bulan dan bumi. Tapi jarak terjauh di muka bumi adalah menyamakan pikiran sama hati. Iya. Jarak terjauh di muka bumi adalah menyamakan pikiran sama hati. Di gereja kan kau dengar amin. Iya kan? Sampai di luar kan hatimu nolak. Jarak terjauh di muka bumi ini adalah menyamakan pikiran sama apa? Hati. Kenapa banyak orang di gereja amin di luar gak terjadi apa-apa? Karena pikiran sama hati gak nyambung.
Hati pengen terima Yesus, pengen sungguh-sungguh bertobat, pikiran, bertobat, nanti gue makan apa ya, bertobat. Dia cerita sama saya, dia pengen bertobat, tinggalin dunia malam, papanya sakit, masuk lagi, kerja lagi. Udah ditebus 20 juta sama mucikarinya, tebus bayar lagi. Udah sembuh, udah mau keluar, tiba-tiba ada masalah. Iblis tuh will do anything. Untuk ambil saudara, hancurin saudara. Will do anything. Dan harganya gak murah. Kenapa saya bilang dia kenal kita? Karena sekalipun dia belum terima Yesus, Tuhan kenal dia. Amin. Dan Tuhan lakukan segala cara agar dia diselamatkan. Dan kemarin dia WA saya, WA yang paling membuat saya bahagia. Pak, mulai hari ini saya memutuskan terima Yesus. Dan tinggalin dunia malam saya. Saya merasakan ada penolakan di sini, saudara. Saya merasakan ada ketidaksetujuan di sini, saudara. Iya. Kalau yang dari luar saja, Tuhan tangkap. Apalagi engkau yang jauh-jauh ke GSJS Pluit hari ini datang. Tuhan juga pasti tangkap, saudara. Mari kita akan belajar, dia gembala yang baik. Sekarang isunya adalah dombanya. Saudara dan saya adalah domba. Nah, apa sih domba itu, kita akan belajar, saudara. Beberapa karakteristik domba yang dapat memperjelas tujuan Alkitab. Mengumpamakan kita manusia seperti itu. Kenapa Tuhan bilang kita domba? Kenapa Tuhan bilang kita kamu adalah macan tutul? Halo? Enggak pernah mikir enggak? Enggak pernah ya? Emang kok cuek aja lah ya? Enggak pernah mikir enggak kenapa Tuhan bilang kamu adalah di tengah-tengah domba di tengah-tengah serigala. Pernah mikir gak? Enggak juga ya? Ya gak apa-apa juga sih. Domba di tengah-tengah serigala sama saja seperti mengutus seekor babi ke tengah-tengah orang Batak, orang Manado, orang Chinese, orang Ambon. Itu makanan kita sehari-hari. Halo? Saya pernah bilang saya pelayanan di Manado nambah 4 kilo berat badan saya. Pagi babi, siang babi. Malam babi, tidur pun mimpi babi. Karena semua ada, babi tore, babi kecap, Brennebon, jus babi juga ada. Saya pagi-pagi bangun ini saya kenceng. Saya kira kuasa gelap. Istri saya bilang, lu yang gila. Lu makan babi mulu. Saya kalau di Manado, saudara habis turun pelayanan, itu tuh wudu, apalagi kalau ibadah pengucapan, ampun. Ampun di Manado, semua yang bergerak dimakan. Semua, kalau sudah pernah ke Tomohon, samping Yerusalem. Itu belakangnya, wah ada Pak Victor di sini. Tomohon, sampingnya, waduh ular semua. Makanya yang dicobai orang Yahudi, coba orang Manado. Ketika ular datang ke orang Manado gitu. Kalau kau makan pohon itu, kata orang, bikin rica aja. Rica apa kecap ini? Dodo, kata ular, enggak gitu kata ular. Ya bikin jo. Kalau orang Chinese yang dicobain dikiloin. Alah ya, untung lah. Makanya orang Yahudi memang kalau GSJS Pluit nggak bisa serius-serius khotbahnya memang. Khotbah serius dia. Kalau lucu-lucu baru wah. Memang ada banyak orang stres sekarang. Ya bilang kiri kanan saudara, lo stres ya bilang. Survei bilang 5 dari 1 orang di kota-kota besar berpotensi stres. 5 dari 1 orang. Maaf ya, 1, 2. Salah satu aja lah udahlah. Apa cirinya? Pendeta khotbah begini. Gideon khotbah apa? Enggak tahu, babi tore, babi apa. Mari kita akan belajar. Dia menggambarkan kita sebagai domba. Saudara, mari. Saudara gini, biar kau gak sia-sia datang ibadah. Kan gak ada yang amin lagi kan? Gak ada kan? Ya kan? Biar kau gak sia-sia datang ibadah. Ngapain? Biar engkau pulang. Saudara mohon maaf ya, bukan hanya feel good, tapi feel God. Ngerasain Tuhan gitu loh. Biar malam tidurnya nyenyak gitu loh. Ya kan kebayang muka saya gitu-gitu. Gideon sama Pastor Andrew gantengan siapa ya? Kemarin Pastor Andrew sama Dave sama satu lagi. Mereka bikin konten Dragon Ball katanya saudara.
Saya ketawa ngakak aja, saya bilang ini si Dev kurang ngajar si Dev nih. Masa pendeta, Dev kan yang itu. Yang satu lagi juga itu. Kalau gembala saudara saya kan gak berani. Dia foto bertiga, saudara kalau saudara mencari bola, Dragon Ball yang hilang. Kami di sini, ahahai. Itu penistaan itu saudara. Saudara kalau ketemu Dev, marahin Dev saudara. Ini gue khotbah apa sih di sini saudara? Yang pertama mari kita belajar domba. Kenapa disebut sebagai domba? Kenapa gak disebut sebagai yang pertama? Domba itu adalah binatang yang sosial. Domba, perhatikan domba. Domba gak pernah sendiri-sendiri. Betul apa tidak? Mungkin saudara orang perkotaan gak pernah ngerti domba. Tapi saudara orang desa pasti tahu. Domba itu binatang yang suka bergerombol. Berkerumun. Itulah sebabnya Yesus mengatakan saat serigala datang menerkam, mencerai-beraikan kawanan domba. Domba yang sendirian dapat dengan mudah menjadi mangsa serigala. Demikian juga siasat yang dipakai iblis untuk memecah belah persatuan. Sehingga anak-anak Tuhan entah karena kecewa, sakit hati, kepahitan. Mulai meninggalkan perkumpulan, mulai meninggalkan gereja. Ada orang bilang, oh Pak Pendeta saya gak mau gereja lagi. Semua pendeta sama. Ya, oh Pak Pendeta saya kecewa sama laki-laki. Semua laki-laki buaya. Ada juga buaya perempuan. Saudara kalau sendirian habis kau. Saya dengar di sini ada yang namanya komsel. Ada yang namanya grup, betul ya? Ini saudara jemaat apa sih saudara? Ya betul ya. Ada komsel kan? Gabung. Pak saya sibuk. Lebih baik saudara dikumpulin. Maka kita bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Jadi kalau pergaulan yang baik berarti merusak kebiasaan yang buruk. Gabung. Saudara gak bisa sendirian. Jangan hanya mengandalkan seminggu sekali. Bubar. Udah seminggu sekali datangnya telat lagi. Ibadah jam 8 setengah 10 baru nyampe kau. Pas dibilang belum persembahan kau keluar lagi. Banyak orang gitu kan kalau persembahan sosok ke toilet kan. Untung aja pesanan dulu baik. Kalau enggak di toilet ditungguin kau. Mau kemana ayo? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Gabung. Saya aja pendeta. Kita butuh teman. Saya suka bilang sama Pastor Andrew yang ngopi yuk. Ayo ngopi bareng. Karena kalau pendeta sama pendeta enggak temenan. Nanti datang tuh iblis berupa jemaat. Iya, yang suka bikin berantem pendeta siapa? Lu yang suka bikin berantem pendeta. Kita pendeta baik-baik aja, kau pura baik-baik aja. Kau datang kan, pendeta begini nih. Iya, saya suka bilang sama pastor dulu ngopi, ayo kak ngopi. Kadang kami ngopi di Kelapa Gading, kadang ngopi di GI. Siapa yang bayar? Ya dialah. Kan yang muda traktir yang senior. Kan dia habis jual ular. Komunitas. Ya komunitas. Yang saya bilang tadi, yang perempuan tadi. Saya langsung masukin ke komunitas. Saya panggilin teman-teman leader, temenin. Karena kalau cuman, maaf ya banyak gereja cuman didoain, tumpang tangan, jatuh. Pulang terserah lo mau ngapain. Halo? Saya mau tanya, di luar jatuh lagi gak? Boro-boro, pasti baru 5 menit udah jatuh lagi. Kenapa? Gak ada yang jagain. Show me your friend and I will show you your future. Gak ngerti Inggris kau? Habis ini diem kau bikin ragu kayak. Ngomong apa nih? Bahasa roh. Itu ketawa kenceng banget siapa tuh? Iya. Kasih lihat teman saya. Saya kasih lihat. Bagaimana masa depan kamu? Oh mohon maaf. Relationship cara tercepat untuk naik ke atas. Cara tercepat untuk turun ke bawah. Dengan orang yang salah, habis kau. Tapi dengan orang yang benar, naik kau. Ya, ini beneran.
Saudara boleh cinta Tuhan, tapi kalau teman-teman mau semuanya mafia. Halo? Saudara boleh di gereja, ku sembah ku. Sampai kau gemeter karena belakang stop kontak. Tapi kau keluar. Enggak. Saya pendeta yang menaruh humor di tengah khotbah. Tapi please, saya bukan stand up comedy. I am your pastor. Saya sengaja bikin lucu-lucu, biar kau kena. Gitu loh. Tapi jangan ketawa, abis itu kau pulang gak dapet apa-apa. Ketawa boleh, tapi mikir. Bilang kiri kanan saudara, mikir. Iya mikir. Jangan, padahal kau pelakunya. Lu yang gue maksud. Iya. Oh ada orang mohon maaf saudara cinta Tuhan tapi jatuh terus. Kenapa? Nggak diubah pertemanannya. Halo? Ayo dong. Kalau engkau mohon maaf saudara suka khawatir mulu, suka gosip mulu. Bisa jadi teman-temanmu. Ganti dong. Halo? Kamu tuh domba, jangan temenan sama kambing. Ya, ayo dong. Kalau teman-temanmu tukang gosip, jangan temenan lagi. Ya, suatu hari kamu yang digosipin. Iya dong. Ayo dong. Mau curhat kan curhat lah, ayolah. Ayolah, keluarkan hatimu, ayo. Ayo, lepas. Iya dong. Kalau di sini ada komsel, gabung. Nanti pulang, gabung. Karena kenapa? Kalau enggak kamu jatuh, tergeletak. Ingat orang yang lumpuh, yang bisa sembuh karena kenapa? Bukan karena dia beriman, teman-temannya bobol atasnya. Halo? Teman-temannya bobol atasnya turunin ke bawah. Yang bikin dia sembuh teman-temannya loh bos. Ada teman yang mendatangkan maut, ada teman yang mendatangkan berkat kata Alkitab. Ada teman yang lebih daripada saudara. Cek pertemananmu. Pak Pendeta saya sudah tua, lah apalagi kalau sudah tua. Oh iya dong, Pak Pendeta saya sudah dikit lagi nih, detik-detik sudden death. Antara mau dipanggil atau diperpanjang nih Pak Pendeta nih. Cek temanmu dong. Iya dong. Kalau temanmu mohon maaf gak cinta Tuhan, tinggalin. Kalau temanmu mohon maaf saudara mafia, pembohong, pemabok, pezina, tinggalin. Pak Pendeta bukan kita harus menjangkau mereka. Bambang. Kalau lu gak kuat, jangan coba-coba. Saya gak pernah lupa ada mahasiswa ngambil skripsinya di rumah peracuran. 6 bulan dia bolak-balik ambil sampel. Udah lulus jadi sarjana masih bolak-balik dia. Saya gak bohong, ini kisah nyata. Udah lulus jadi sarjana masih bolak-balik. Kenapa? Jatuh. Domba adalah binatang sosial, suka bergerombol. Jangan sendirian. Kita aja tahu maling, rampok, copet cari yang sendirian. Kalau saudara sendirian, habis. Domba binatang yang sosial. Kamu gak pernah diciptakan sendirian, gak pernah. Ibarat tengah minggu GSJS bikin datang. Kalau gak ada tengah minggu kau bikin sendiri, kau yang datang. Datang. Kalau cuma makan seminggu sekali, saya mau tanya makan seminggu sekali gimana? Nah. Habis. Ayo, cari komunitas. Cari pertemanan iman. Ayo, saya sampai hari ini saya perhatikan dengan baik. Sampai hari saya perhatikan dengan baik kepada siapa saya harus mendekat. Kepada siapa saya harus menjauh. Saya perhatikan dengan baik. Saya berteman dengan siapapun, tapi bersahabat. Saya pilih-pilih. Kepada orang yang jauh dari Tuhan, saya hanya sekenalnya aja. Ya. Tapi sama orang yang man of God, yang nempel sama Tuhan, saya pepet terus. Karena saya tahu, iman itu nular. Iman itu apa? Begitu juga takut nular. Dosa nular. Bilang kiri kanan saudara, perhatikan siapa orang di sekitarmu. Bilang sama yang baru ngomong, wah, bilang sama dia. Yang kedua, domba itu adalah binatang yang mudah panik. Mirip kayak siapa? Kita, lu. Domba itu mirip binatang yang mudah apa Pak Bu? Panik. Domba kalau dengar petir, dar.
Panik dia. Binatang. Makanya kamu disebut domba karena kita mudah panik. Kita mudah apa? Panik. Di gereja beriman keluar jadi ketakutan. Kayaknya tuh Yesus kan bilang sama para murid-muridnya, hai kamu yang kurang beriman, kemanakah imanmu? Mudah panik. Berikutnya yang ketiga, domba adalah binatang yang, mohon maaf ini Alkitab yang bilang, domba adalah binatang yang bodoh. Domba adalah binatang yang bodoh. Ada videonya saudara, ada domba yang lompat baru dikeluarin sama gembalanya. Terus dombanya lari lagi, masuk lagi. Domba adalah binatang yang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Ya memang begitu. Jatuh dosa berkali-kali, jatuh lagi. Udah ditolong, jatuh lagi. Udah dibela, jatuh lagi. Udah dipulihin, jatuh lagi. Kita sembarangan sama anugerah Allah. Dulu ada masalah, Tuhan bela. Berapa bulan kemudian, jatuh lagi. Bilang kiri kanan saudara, kamu jangan bodoh makanya. Amin. Udah tahu nih. Saya mau bilang ya. Modus operandi iblis sama aja, nggak pernah berubah. Ada anak muda yang jatuh ke dalam dosa perzinahan, dalam dosa mohon maaf masturbasi, onani. Saya bilang sama dia, pasti jatuhnya malam-malam ya. Kok tahu Pak Pendeta? Udah sering lainin kayak kamu. Pasti dari HP kan? HP ini bahaya nih, HP bahaya. Bisa bikin kita dekat sama Tuhan, bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Kalau malam-malam biasa ngapain? Nonton. Buka TikTok, buka Twitter, buka Instagram. Yang belum follow Instagram saya tolong di follow. Jangan minta follow back ya. Dia nonton, lihat video. Video seksi. Sedikit lagi. Sebentar. Lama-lama apa? Pacaran sama pacarnya. Udah tahu berduaan masih jatuh. Awalnya jangan. Lama-lama jangan. Lepaskan. Lama-lama jangan lepaskan. Ada yang gak ngerti itu di belakang itu dia. Bodoh. Saya bilang sama anak-anak muda yang saya layani. Kalau kamu jatuh sama pacar kamu karena kamu berduaan, jangan berduaan lagi dong. Sesederhana itu. Amin. Jangan apa? Kalau saudara pernah selingkuh dan udah pernah Tuhan udah pulihkan. Kalau ketemu dia jangan buka celah lagi dong. Halo? Oh enggak apa pendeta, kita kan harus baik. Baik itu sama orang yang gak bikin kamu jatuh. Kalau kamu pernah jatuh sama dia, jaga jarak. Saudara mau tahu nggak? Yang bikin kecelakaan di jalan tol, ini survei. Bukan karena kecepatan. Tapi karena tidak jaga jarak. Di jalan tol itu saudara bukan karena cepat celaka. Tapi karena saudara terlalu mepet. Sehingga ketika dia rem mendadak, kau nabrak. Yang bikin saudara dan saya jatuh, karena kita gak jaga jarak. Kalau udah nikah, jaga jarak. Ingat, saudara cuma boleh satu kamar sama perempuan lain, hanya istrimu. Memang gak ada yang amin. Memang khotbah ini gak populer memang. Khotbah yang populer naik bukan turun. Up. Kalau udah nikah, kalau ada di kamar berduaan sama perempuan lain, kecuali mamamu, saudaramu, kalau ada perempuan lain, jaga kehormatan dong, keluar. Pak itu rumah saya, dia yang keluar. Jelas dong. Kalau sudah nikah, pulang kantor, ada teman kantormu perempuan, cantik lagi. Terus kau juga suka sama penampilannya. Terus dia bilang, Mas pulangnya kemana? Peluit. Aku juga peluit. Langsung bilang sama dia, setan keluar kau. Loh, betul apa betul? Kalau udah berduaan di mobil, awalnya formal. Lama kelamaan, kok kamu diem? Iya nih, suamiku di rumah marah-marah. Kenapa memang? Mulai dicurhat. Halo, saya jangan belagak-belagak gak ngerti deh. Jangan belagak-belagak gak tahu deh. Saya mau bilang maaf ya. Reuni itu sumber perselingkuhan.
kalau saudara reuni ya dan kau tahu ada mantanmu di sana, suamimu harus ikut, istrimu harus ikut. Kalau mereka nggak bisa, ajak pendetamu. Telepon Pastor Andrew, saya mau reuni nih Pastor Andrew nih. Boleh ikut nggak Pastor Andrew? Siapa yang bayar? Ya pastor lah yang bayar lah. Loh, saya sering banget rumah tangga nggak ada apa-apa, mereka reunian, istrinya nggak ikut 3 hari di Bali. Kan teman-teman kita kan semuanya nggak anak Tuhan, semuanya kan nggak jemaat GSJS kan. Saudara kumpul di Bali, ya kan, di Kuta Bali, ku genggam erat tanganmu. Di Kuta Bali bersemi dan entah kapan mewangi. Halus ya. Berduaan, dinner, lunch di Jimbaran, di samping pantai. Bye-bye tsunami. Reuni, sumber perselingkuhan. Ya, jangan bodoh. Kau udah pelayan Tuhan, kau udah ditebus. Kau yang melayani Tuhan. Kalau kau lemah di minuman, jangan balik lagi di minuman. Udah tahu nih, wah kalau gue kekep nih pasti gue minum. Jangan, roh dalam diriku kuat, bodoh lu. Dalam diriku tidak ada yang mustahil, kau bodoh. Kalau saudara tahu jatuh sama perempuan, jangan deket-deket sama perempuan. Halo? Sesederhana itu. Di tempat saya bilang sama pelayan Tuhan, ingat suami istri gak boleh satu mobil bareng sama suami istri orang lain. Gak boleh. Pak tapi kan mau bareng. Udah deh jangan aneh-aneh deh. Jangan aneh-aneh deh. Ingat kalau di satu kamar jangan satu kamar. Kalau lagi sendiri tiba-tiba ada istri orang lain di kamar itu misalnya retret. Buru-buru mohon maaf kita gak boleh. Gak apa-apa dibilang old fashion. Gak apa-apa dibilang norak, tapi yang penting kau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ingat, kau udah pasangan suami istri, ada perempuan lain WA engkau, lewat dari jam 7, jam 8 malam, kecuali urgent, gak usah dibales. Gak ada yang setuju nih. Gak ada yang setuju omongan saya nih. Gak usah dibales, ingat, kalau sama lawan jenis, jaga jarak. Ingat, udah gak usah terlalu personal, ingat. Kamu punya rumah tangga. Kalau udah boleh ngomong, kamu lagi apa? Apa urusanmu nanya-nanya? Setan kau. Yang ketiga, kita cepat saja. Domba adalah binatang yang tidak mempunyai mekanisme untuk mempertahankan diri. Sambil saya undang pemain keyboard. Poin saya ada 100 saudara. Jadi pemain keyboard biar siap-siap aja. Domba tuh gak bisa mempertahankan dirinya. Domba gak punya cakar yang kuat, gak punya taring yang kuat, gak punya gigi yang kuat. Yang bisa domba lakukan hanyalah menempel sama. Pernah lihat gak? Domba ngelawan serigala? Gak. Pernah lihat gak ketika serigala ngejar domba gini? Pernah lihat gak? Bahkan menurut penelitian, domba kalau udah makan, udah kenyang, kalau udah kebalik begini, ini nggak bisa balik lagi. Ini benar, bahkan bisa mati loh kalau domba begini. Jadi kalau ada ibu-ibu makan udah kenyang udah begini, nggak bisa balik lagi. Ya itu dia itu. Domba GSJS fluid. Kenapa domba binatang? Domba adalah the most unindependent animal. Enak ya kalau Tuhan begini, kamu adalah serigala. Kan enak ya. Cepet, cakar, taring, bener ya. Kamu adalah puma, enak banget. Kamu adalah dinosaurus, enak. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu adalah domba. Agar kenapa? Agar kamu bergantung sama gembalamu. Halo? Kamu tidak diciptakan untuk, mohon maaf, bela diri. Memang jadi orang Kristen gak enak. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya ampun. Bagi orang Batak, Ambon, Manado.
Sebelum itu tangan nyampe di sini, kaki so masuk. Enak aja lo. Halo, difitnah ucap berkat. Diomongin harus doain. Makanya orang yang gak beres sama dirinya sendiri, gak bisa jadi pengikut Kristus yang baik. Apalagi kalau kau punya uang, kau punya jabatan, kau punya posisi, disikat sama orang, lo belum tahu gue siapa. Waduh, ketemu orang gitu cepet-cepet tinggalin. Dia aja gak tahu dirinya siapa. Banyak yang gak ngerti itu di belakang itu dia. Domba tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Pak, ada 3 hal, saya pernah bilang ada 3 hal yang kita gak boleh otak-atik. Yang pertama, kemuliaan. Itu punya Tuhan. Jangan otak-atik. Yang kedua apa? Persembahan. Itu punya Tuhan. Terserah teologi saudara, mau percaya gak percaya, saya pendeta yang percaya. Itu milik Tuhan, balikin. Yang ketiga apa? Pembalasan. Itu punya Tuhan. Jangan menuntut balas kata Alkitab. Karena pembalasan kata Alkitab apa? Adalah milikku. Kita kan kadang sebel kan, udahlah kasihan Tuhan banyak kerjaan. Kita tolong Tuhan nih biar kita yang balas gitu. No, gak boleh. Bilang kiri kanan saudara, kalau kamu disakiti, jangan balas. Enak gak ngomongnya? Gampang ya? Gampang ya? Coba. Kalau ketemu orang yang jahat sama engkau, di gereja lagi GSJS. Kau datang, si setan itu di sini. Kau pindah ke GSJS BSD. GSJS BSD ada papanya. Papanya di sini. Kau pindah GSJS MOI. Ada juga mamanya. Kau pindah GSJS Surabaya. Di pesawat ada anaknya, kau lompat di pesawat. Yang keempat, yang kelima. Domba pandangannya terbatas, hanya mempunyai jarak pandang sekitar 6 meter. That's why domba perlu dibimbing. Beda domba sama anjing sama kucing bedanya apa Pak? Bu. Kalau anjing sama kucing Pak, Bu. Kucing nih, di komplek kita ambil, kita buang 5 kilometer. Nah, tahu kan? Punya pengusaha kucing semua di sini. Kucing nih kalau diambil, anjing kalau diambil 5 kilometer. Kau ambil dari MOI, kau taruh di Pluit, nggak balik dia. Kejauhan soalnya. Tapi kalau kucing nih 5 kilometer, 6 kilometer, balik lagi. Coba domba Pak. Kau ambil di sini nih, kau pindahin ke basement. Makanya saya bilang gini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Kata saya, kita tuh mikir tuh, domba tuh mohon maaf Pak, Bu, rabun. Makanya dia begini. Jarang domba begini kan. Enggak ada, itu domba sakit kepala begini. Rata-rata domba begini. Ngapain dia? Lihat kaki gembalanya sama lihat rumput. Seringkali rumput di kanan, gembala ke kiri, dia ke kanan. Kita tuh bodoh. Kita kira cuan, bisnis nih. Jadi nih barang, jadi nih. Kaya nih, ditipu. Kita kira baik kok. Ketemu di GSJS, aduh kalau penyembahan ibadah jam 8, jam 6 dia udah nyampe. Ditipu. Berikutnya lebih cepat lagi, domba adalah binatang yang keras kepala. Suka maunya sendiri. Mirip kayak siapa? Kayak saudara dan saya. Keras kepala. Udah tahu terang dan gelap gak bisa bersatu. Tapi kan Tuhan, aku ingin menerangi dia. Situ bukan PLN. Jangan ya Dek ya, jangan ya Dek ya. Udah tahu lihat mohon maaf ya, jangan marah ya. Udah tahu lihat horoskop nggak boleh. Halo. Udah tahu lihat horoskop, lihat rasi-rasi bintang nggak boleh. Halo. Habis ini kok ibadah depan ada tokonya lagi.
Baru ibadah, kok kadang nggak belanja lagi. Terus kalau lihat Pastor Andrew mau sekalian nggak? Iya. Udah tahu nggak bu? Sio lo apa? Gue anjing. Lo apa? Gue babi. Kita makan dong itu. No. Batak, Chinese, Jawa itu artis istiadatnya kuat. Suatu hari ada orang hamil 7-8 bulan. Minta doain sama saya. Saya lihat di kalungnya, saya kan pendeta yang cukup kepo. Di kalungnya ada gunting kecil. Saya tanya itu apaan bu? Oh ini tolak bala. Gimana cerita saya bilang. Coba kalau guntingnya jatuh, lahir di situ dia. Kalau udah tahu nggak boleh, jangan. Kamu tidak lagi dibawa kutuk kata Alkitab. Tapi Pak, keluarga saya masih kayak begitu. Keluarga kamu silakan, tapi kamu jangan. Bintangmu apa? Sagittarius. Sakit karena tak diurus. Bintang saya kalau menurut rasi bintang Gemini. Tapi gak peduli saya. Hari baik apa? Semua hari baik. Kecuali malam Jumat Kliwon. Setuju? Berikutnya yang ke-7. Domba adalah binatang tidak dapat menahan beban yang berat. Domba kalau udah bulunya banyak. Pernah lihat ya? Kalau dia minum. Penuh badannya dengan air. Dia hanyut. Makanya kita gak pernah didesain untuk menahan masalah dengan kekuatan kita. Gak pernah. Makanya ada ibadah tengah minggu gereja. Biar apa? Kalau engkau stres, ke gereja. Nangis di gereja. Makanya kita bilang serahkanlah segala kekhawatiran. Tadi ketika Pastor Niko nyanyi nyembah. Ku kan terbang tinggi. Walaupun hidupmu lagi banyak masalah. Sepakat sama lagu firman tadi. Ketika firman disampaikan, sepakat sama firman. Walaupun keadaanmu jauh dari kata diberkati. Tapi imanin, sepakat. Amin. Domba tidak dapat menahan beban berat. Berikutnya yang terakhir. Domba adalah binatang yang paling membutuhkan perawatan dari semua jenis ternak. Makanya kita bilangin dalam Mazmur 23. Ia mengurapi aku dengan minyak. Kepalaku penuh. Domba itu kalau nggak diminyakin kepalanya, lalat bisa datang. Lalat itu kalau masuk bertelur di hidung domba. Pernah lihat ya domba kalau lagi gatal hidungnya? Dia cari kayu, dia giniin. Ini bukan saya mirip ya, tapi cuma contoh doang. Aku bilang, Pak mirip pak, cocok. Domba nih kalau gatal gini, dia gini. Bahkan kalau udah saking gatalnya, dia akan adu kepalanya sama pohon. Karena kalau udah larva, Google aja, bener malam saya. Kalau udah larva di sini larva, masuk bertelur, banyak. Ujung-ujungnya apa? Mengalami pembengkakan, matanya gak bisa lihat, menghilangi pernapasan, mati. Makanya gembala sering mengurapi domba. Dan lalat adalah gambaran dari iblis. Beelzebul, the lords of lies. Raja lalat, Beelzebul. Makanya kita perlu diurapi tiap hari. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan apa? Dengan hadirat-Nya. Amin. Dan yang terakhir, tadi terakhir Pak, ini benar-benar terakhir. Domba mempunyai pendengaran, tapi kabar baiknya, domba mempunyai pendengaran yang sangat baik. Kabar baiknya. Amin. Kekuatan dari seekor domba adalah telinga yang sensitif. Sehingga dia mampu membedakan suara gembala dan suara yang lain.
Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan ke depan. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal. Tapi seorang asing pasti mereka tidak, malah mereka lari. Padahal karena suara orang-orang asing tidak mereka apa? Tidak mereka kenal. So bisa google aja di internet deh. Kan ada orang-orang asing yang kumpul ya. Tahu kan kisah itu kan? Orang asing yang dia gini. Gede. Dombanya diem. Datang lagi. Gede. Sampai suatu hari datang gembalanya. Gue cuma gini. Gembala dong. Kamu kepunyaan Tuhan Pak Bu. Kau milik Yesus Pak. Punya telinga. Dengar Tuhan. Amin. Gembalamu di bumi siapa? Pastor Andrew. Tertanam. Kalau bisa jangan pindah-pindah. Kalau kamu diberkati, tertanam. Tertanam. Ikut. Setia. Belajar. Karena kalau pohon pindah ke sini, pindah ke sini, bertumbuh gak? Doa saya biar firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Selamat hari Rabu yang punya surga, crazy in love with you. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.